Di jantung Mesir kuno, seorang penguasa menyatakan dirinya sebagai Tuhan, menggenggam kekuasaan tak terbatas atas hidup dan mati. Namanya Fir'aun, tiran yang kesombongannya menantang langit dan kekejamannya menghancurkan sebuah bangsa. Namun di hadapannya berdiri seorang nabi, hanya bersenjatakan kebenaran dan mukjizat ilahi. Apa yang terjadi ketika kekuatan tak terhentikan berhadapan dengan iman yang tak tergoyahkan? Telusuri bentrokan epik antara Nabi Musa dan Fir'aun, kisah tentang perlawanan keadilan ilahi dan warisan yang abadi sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Kisah Fir'aun. Menurut Al-Quran, siapa Fir'aun dalam Islam? Dalam ajaran Islam, Fir'aun adalah simbol kekuasaan yang melampaui batas, kesombongan yang menolak kebenaran, dan kezaliman terhadap sesama manusia. Kata Fir'aun merujuk pada gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir kuno. Namun dalam Al-Quran, fokus utama adalah pada satu Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dialah Fir'aun yang sangat terkenal karena kekufuran dan kesombongannya. Al-Quran menyebut kisah Fir'aun berkali-kali sebagai peringatan keras kepada umat manusia. Allah menggambarkan Fir'aun sebagai sosok yang tidak hanya menolak ajakan beriman, tetapi juga menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Allah berfirman, lalu Fir'aun menyeru kaumnya, seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Tidakkah kamu melihatnya?" Surah Az-Zukhruf 51. Fir'aun merasa bahwa kekuasaan dan kemegahan duniawinya adalah bukti dirinya layak disembah. Padahal, semua itu adalah ujian yang Allah berikan. Karakteristik Fir'aun menurut Al-Quran. Kesombongan yang melampaui batas Fir'aun dikenal karena kesombongannya yang luar biasa. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menolak keberadaan Allah yang esa. Kesombongan ini mendorongnya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Allah berfirman, maka dia, Fir'aun, mengumpulkan tentaranya, lalu berseru memanggil, kemudian berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." QS An-Nazi'at 23-24-2. Kezaliman terhadap Bani Israel. Fir'aun menindas Bani Israel secara brutal. Ia membunuh anak-anak laki-laki mereka untuk mengurangi kekuatan generasi mendatang dan membiarkan perempuan-perempuan mereka hidup dalam penghinaan. Allah berfirman, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Tanah QS Al-Qashash 4.3. Penolakan terhadap kebenaran. Meski Nabi Musa menunjukkan berbagai mukjizat yang nyata, Fir'aun tetap membangkang. Ia menganggap mukjizat itu sebagai sihir semata. Allah berfirman, maka kami memperlihatkan kepadanya semua tanda-tanda kami, tetapi dia mendustakan dan menolak kebenaran. Qis Taha 58.4. Tipu daya terhadap rakyatnya. Fir'aun juga menggunakan taktik propaganda untuk menyesatkan kaumnya, membuat mereka takut kepada Nabi Musa dan menanamkan rasa tunduk pada kekuasaannya. Allah berfirman, maka Fir'aun memperdaya kaumnya, lalu mereka taat kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. QIS Az-Zukhruf 54. Kronologi umum peristiwa Fir'aun versus Nabi Musa 1. Kelahiran Nabi Musa. Fir'aun memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki Bani Israel. Namun Allah menyelamatkan Musa dengan menjadikannya diadopsi oleh istri Fir'aun sendiri, Asiyah. Allah berfirman, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nail, dan janganlah kamu takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul.
Kis Al-Qasas 7:2. Musa menerima wahyu dan tugas dakwah saat dewasa. Musa menerima wahyu dari Allah untuk mengajak Fir'aun beriman dan melepaskan Bani Israel dari perbudakan. Allah berfirman, "Pergilah kamu berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." QS Taha 43.3. Konfrontasi antara Musa dan Fir'aun. Musa menunjukkan mukjizat seperti tongkat menjadi ular dan tangan yang bercahaya, tetapi Fir'aun malah menuduhnya sebagai tukang sihir. 4. Azab dan kebinasaan Fir'aun. Setelah penolakan demi penolakan, Allah menimpakan berbagai macam azab kepada Fir'aun dan kaumnya. Banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. QS Al-A'raf 103. Namun Fir'aun tetap keras kepala. Akhirnya ketika Musa dan Bani Israel menyeberangi laut dan Fir'aun mengejar mereka, Allah membinasakan Fir'aun dan tentaranya dengan menenggelamkan mereka. Allah berfirman, "Maka kami membalas mereka dan kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang lalai terhadapnya." QS Al-A'raf 136. Potongan ayat-ayat penting tentang Fir'aun. Pengakuan Fir'aun di saat-saat terakhir. Hingga ketika dia hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Zaku Yunus 90. Namun pengakuan ini datang terlambat dan tidak lagi diterima. 2. Allah menjadikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sungguh, kebanyakan manusia dari tanda-tanda kekuasaan, kami adalah lengah. QS Yunus 92. Kesimpulan bagian 1 kisah Fir'aun dalam Al-Quran adalah contoh abadi tentang bagaimana kekuasaan, kesombongan, dan penolakan terhadap kebenaran dapat membawa kehancuran, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Fir'aun menjadi pelajaran nyata tentang bahaya melampaui batas, menolak kebenaran dan mengabaikan tanda-tanda Allah. Allah berfirman, "Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan." Qiyas Al-A'raf 103. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, melainkan peringatan hidup agar kita selalu rendah hati, adil, dan tunduk kepada kebenaran Allah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Innaka anta allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya, Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.